Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang dari perancangan produk sereal sarapan anak yang berbahan dasar dari makroalga Sargassum sp. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang apa itu sereal Sargassum sp. Jadi, produk sereal Sargassum sp sendiri merupakan produk sereal sarapan di mana bahan utama yang digunakan adalah rumput laut Sargassum sp. Produk ini bisa digunakan sebagai menu makanan pagi oleh anak-anak. Produk ini termasuk produk yang instan dalam penyajiannya, sehingga tidak membutuhkan waktu lama saat disajikan. Namun, sereal ini memiliki perbedaan, yaitu dia lebih sehat karena memiliki mineral, serat, vitamin, dan nutrisi lain yang mendukung untuk memenuhi kebutuhan gizi pada anak-anak. Untuk itulah kenapa sereal Sargassum sp ini akan sangat baik jika dikembangkan untuk memenuhi gizi dari sarapan pagi anak-anak. Berikutnya, Sargassum sp sendiri merupakan kelompok dari alga coklat makro. Beberapa jenis rumput laut coklat lain yaitu seperti Padina dan Turbinaria. Sargassum sp sendiri masih belum banyak dikembangkan sebagai produk olahan, sehingga memiliki potensi yang besar. Potensi wilayah perairan Indonesia sendiri sangat besar untuk digunakan dalam budidaya rumput laut. Dalam skala nasional sendiri, sentra produksi rumput laut yang sudah secara maksimal dikembangkan yaitu pada daerah Bali, NTB, dan Sulawesi. Sedangkan untuk daerah Jawa Timur terdapat pada daerah Pacitan, Sumeneb, dan Banyuwangi menurut penelitian yang dilakukan oleh Fatmawati dan Wahyudi pada tahun 2015. Sehingga untuk kebutuhan suplai dari Sargassum sp ini dapat dipastikan akan tercukupi dengan baik. Untuk segmen pasar sendiri, sebelumnya saya akan menjelaskan bahwa segmen pasar saat ini pemerintah tengah gencar-gencarnya melakukan usaha pemenuhan ketahanan pangan, yang mana dengan memanfaatkan Sargassum sp menjadi olahan pangan fungsional yang bernutrisi tinggi, selain dapat menjadi solusi dalam masalah ketahanan pangan, juga dapat memenuhi kebutuhan akan komponen nutrisi dalam satu produk. Nah, segmen pasar pada produk kami ini, sereal berbahan dasar Sargassum sp ini bisa kami pasarkan melalui via laring dan daring. Untuk pemasaran laring, nantinya kami akan pasarkan ke kampus, tempat kerja, toko oleh-oleh, toko swalayan. Sedangkan untuk pemasaran daring, kami akan mengupayakan dan mengoptimalkan media sosial seperti WhatsApp, Instagram, Facebook, marketplace lainnya yang lagi maraknya, yang mana berpotensial menghasilkan uang. Untuk pengiriman produk serial Sargassum sp menggunakan sistem COD. Nah, sistem COD sendiri yaitu sistem cash on delivery atau pengiriman secara langsung untuk wilayah Malang Kota, dan bisa melalui jasa pengiriman seperti JNE, Pos Indonesia, JT, ataupun lain-lainnya. Terlebih lagi dengan sasaran pasar yaitu anak-anak, produk sereal yang tersedia di pasaran kebanyakan tidak mengkhususkan sasaran konsumennya, sehingga anak-anak mengkonsumsi sereal konvensional akan kurang mendapatkan manfaat nutrisi yang seharusnya dimaksimalkan. Melihat potensi belum tersedia sereal bernutrisi tinggi untuk anak-anak, maka pasar dari sereal Sargassum sp masih sangat luas. Oke, lanjut. Yang berikutnya itu ada tujuan. Adapun tujuannya sebagai berikut. Pertama, produk olahan pangan fungsional itu nanti akan praktis tanpa perlu diolah lagi. Dan yang kedua, itu bisa langsung dikonsumsi sehingga akan menghasilkan target desain untuk perancangan produk pangan fungsional dan selaras dengan permintaan pasar akan panganan praktis tersebut. Oke, lanjut ke yang berikutnya, terjadi teknologi produksi, yang mana teknologi produksi ini dimulai oleh Hendrik M. Alir sebagai berikut, yang mana dimulai dari tepung Sargassum sp, terus terjadi proses pengayakan, terus terjadi tahapan proses pencampuran, terus terjadi proses tahapan pembentukan adonan, terus ada tahapan pengukusan. Nah, pengukusan sendiri di sini selama 20 menit, yang mana dipengaruhi oleh suhu dengan suhu 80 sampai 90 derajat Celcius. Nah, selanjutnya terjadi tahapan pendinginan selama 90 menit dengan dipengaruhi oleh suhu ruang. Selanjutnya terjadi proses pemotongan dengan ukuran 1,5 mm. Nah, setelah terjadi proses pemotongan, yaitu terjadi proses pemanggangan selama waktu 45 menit dengan dipengaruhi oleh suhu 190 derajat Celcius. Nah, untuk selanjutnya pendinginan dan pengemasan. Pendinginan pengemasan dilanjutkan dengan proses pengujian organoleptik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya adalah Puspitasari Ariyanti. Di sini saya akan menjelaskan tentang standar produk. Suatu produk yang berinovasi harus memiliki standarisasi. Hal ini ditujukan supaya produk tersebut layak atau tidak dikonsumsi oleh konsumen. Berdasarkan standarisasi yang ada, produk sereal Sargassum menggunakan standarisasi SNI 014270-1996 mengenai susu sereal. Nah, di sini kita dapat melihat standarisasi yang digunakan sebagai acuan, misalkan pada bau, rasa, sebuah sereal Sargassum atau sebuah sereal itu harus memiliki
bau dan rasa yang normal. Kemudian syarat mutu kadar air sebuah sereal harus memiliki maksimal 3,0 sesuai dengan standarisasi dari SNI 0142701996. Kemudian untuk cemaran logam, misalkan timbal atau PB, itu persyaratannya sebuah produk sereal harus maksimal 2,0 mg per kilogram. Maka sereal sargasum juga harus memenuhi persyaratan SNI ini supaya dapat diterima oleh konsumen. Kemudian, misalkan cemaran mikroba yaitu bakteri coliform, itu maksimalnya 10⁻². Jadi, sereal sargasum dapat diterima oleh konsumen harus memenuhi standar SNI yaitu cemaran mikroba coliformnya harus maksimal 10⁻² APM per gram. Nah, slide selanjutnya adalah metode perancangan dari produk sereal sargasum. Metode perancangan yang digunakan menggunakan metode QFD atau Quality Function Development. Quality Function Development ditujukan untuk sebuah organisasi atau bisnis untuk memusatkan perhatiannya kepada kebutuhan konsumen. Jadi, sebuah bisnis itu bisa menganalisa berbagai kebutuhan konsumen yang dibutuhkan agar bisa menjual produk yang sesuai. Skema tahapan perancangan dari sereal sargasum dimulai dari identifikasi produk terlebih dahulu. Identifikasi produk yang digunakan yaitu menggunakan studi pakar, kemudian diskusi pakar, kemudian identifikasi masalah. Selanjutnya, menetapkan jenis sereal, lalu metode benchmark, kemudian menetapkan atribut suara konsumen. Menetapkan jenis sereal dan menetapkan benchmark itu menggunakan survei pendahuluan. Kemudian dilakukan menetapkan spesifikasi desain produk. Apabila sesuai, maka akan dilanjutkan ke konsep spesifikasi produk. Namun, apabila tidak sesuai, maka dilanjutkan menganalisa lagi dan membuat desain yang sesuai dengan produk. Nah, setelah itu memasuki tahapan konsep spesifikasi produk. Setelah itu, melakukan pengumpulan dan pengolahan data, kemudian analisis tingkat kepentingan konsumen, lalu rancangan parameter teknis, kemudian membuat matriks hubungan, lalu membuat korelasi antar parameter teknis. Nah, pada analisis tingkat kepentingan konsumen digunakan metode QFD. Sedangkan pada rancangan parameter teknis, kemudian membuat matriks hubungan, dan membuat korelasi antar parameter teknis, itu menggunakan diskusi antar pakar. Lalu, selanjutnya, interpretasi hasil matriks House, dan terakhir adalah pengembangan produk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arina Nazira. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengumpulan dan pengolahan data. Terdapat identifikasi produk, yaitu tahapan identifikasi atribut persyaratan konsumen yang dilakukan untuk mengetahui dan memahami karakteristik apa yang diharapkan konsumen dari produk yang akan dibuat, sehingga nantinya diharapkan produk yang dibuat akan sesuai dengan keinginan konsumen. Tahap identifikasi dilakukan dengan studi produk sejenis, yaitu sereal sarapan anak yang banyak beredar dan digemari di masyarakat. Melalui observasi dengan membandingkan produk sejenis yang beredar di pasaran, diambil beberapa atribut primer umum yang terdapat pada masing-masing sereal yang kemudian diformulasikan dengan atribut sekunder yang dapat menjadi ciri khas dari produk sereal sarapan sargasum SP ini. Hasil penerjemahan atribut persyaratan konsumen tersebut dapat dilihat pada tabel. Di sana terdapat atribut primer dan juga atribut sekunder, yaitu yang pertama ada organoleptik, yaitu berupa rasa enak, aroma sedap, dan juga warna menarik. Yang kedua ada kandungan gizi, yaitu berupa karbohidrat tinggi, asam amino tinggi, kaya vitamin A dan C, dan juga serat pangan tinggi. Yang ketiga ada keamanan, yaitu teruji BPOM,
teruji MUI, higienis, dan juga bebas pengawet. Yang keempat ada tampilan produk, yaitu ukuran sedang, tekstur renyah, dan juga mudah dimakan. Yang kelima ada kemasan, yaitu keterangan BPOM, logo halal MUI, tanggal produksi dan kadaluarsa, informasi produk, mudah disimpan, dan juga kemasan menarik. Selanjutnya ada desain produk sereal sarapan dari Sargasum. Diprioritaskan pada alternatif desain yang memiliki presentase tertinggi dari masing-masing atribut mutu suara konsumen. Hasil spesifikasi desain produk sereal sarapan anak dari Sargasum ditentukan sebagai berikut. Yang pertama, sereal sarapan anak Sargasum perlu fortifikasi vitamin A, vitamin C, mineral, dan asam amino. Yang kedua, sereal sarapan anak Sargasum berbentuk oval cekung. Yang ketiga, sereal sarapan anak Sargasum beraroma coklat. Yang keempat, sereal sarapan anak Sargasum memiliki ukuran sedang. Yang kelima, sereal sarapan anak Sargasum berwarna coklat. Yang keenam, sereal sarapan anak Sargasum memiliki tekstur renyah. Yang ketujuh, sereal sarapan anak Sargasum bisa dikombinasikan dengan susu maupun dikonsumsi secara langsung. Yang kedelapan, sereal sarapan anak Sargasum memiliki harga antara Rp20.000 sampai Rp30.000. Yang kesembilan, sereal sarapan anak Sargasum memiliki ukuran kemasan medium dengan berat bersih 250 sampai 400 gram. Yang kesepuluh, bentuk kemasan sereal yaitu box. Yang ke-11, informasi produk seperti tanggal produksi, kadaluarsa, keterangan halal, dan keterangan BPOM perlu dicantumkan. Uji validitas terdapat persyaratan konsumen, dan di sini di tabel tertulis bahwa ada atribut primer, atribut sekunder. Untuk atribut primer itu terdiri dari organoleptik, kandungan gizi, keamanan, tampilan produk, dan kemasan. Di sini ada juga atribut sekundernya. Atribut sekunder contohnya seperti organoleptik, rasa enak, aroma sedap, barang menarik. Kemudian jika dilihat dari organoleptik sendiri, status dari kelompok kami itu dinyatakan valid, dan juga kandungan gizi, keamanan, tampilan produk, dan kemasan juga hasilnya valid semua. Reliabilitas dari atribut primer dan atribut sekunder, dan itu di sini tertulis di tabel bahwa keterangannya reliable. Berarti produk dari kelompok kami sudah layak untuk dipasarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cahaya Intan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis tingkat kepentingan konsumen yang kelompok kami lakukan. Untuk mencapai kepuasan konsumen, diperlukan pemahaman terhadap apa yang diinginkan konsumen. Di sini untuk menganalisis tingkat kepentingan konsumen dapat dilakukan menggunakan skala Likert dengan nilai 1-5. Semakin besar nilai yang tertera, maka semakin penting suatu atribut pada produk. Nah, dari survei yang telah kami lakukan, didapatkan hasil yang tertera pada tabel berikut. Dari tabel ini dapat diketahui bahwa tanggal produksi dan kadaluarsa mendapatkan nilai tertinggi sebesar 4,84. Ini menunjukkan bahwa dalam memilih sebuah produk, mereka terlebih dahulu mempertimbangkan atribut tanggal produksi dan kadaluarsa. Ini mungkin karena tanggal produksi dan kadaluarsa menentukan kelayakan konsumsi suatu produk. Kemudian, atribut kedua yang mendapatkan nilai tertinggi adalah teruji MUI dengan nilai sebesar 4,78. Kemudian, atribut yang menempati posisi ketiga dan keempat adalah kehigienisan dan informasi produk. Sedangkan menurut responden, persyaratan atau atribut yang dianggap tidak penting dan memiliki nilai terendah adalah ukuran kemasan sedang dengan nilai sebesar 3,76. Ukuran sedang dianggap tidak terlalu penting karena masyarakat memiliki selera ukuran yang berbeda tergantung dengan kebutuhan konsumsinya sehari-hari. Perkenalkan, saya Omega. Di sini saya akan menjelaskan tentang rancangan parameter teknis. Parameter teknis yaitu yang terkait dengan industri dan seringkali diminta untuk diukur dan dicatat untuk memastikan pengoperasian peralatan dan keamanan yang lancar. Pada parameter teknis terdapat dua, yaitu primer dan sekunder.
dan yang primer terdapat 8 dan yang sekunder terdapat 25. Pada parameter teknis primer yang pertama yaitu persiapan dengan jenis bahan baku dan fortifikasi, kualitas bahan baku, kondisi penyimpanan dan formulasi komposisi. Lalu yang kedua yaitu pencampuran dengan lama pengadukan dan kondisi pengadukan. Yang ketiga yaitu pengadonan dengan kadar air dan komposisi bahan. Yang keempat yaitu pengukusan dan lama pengukusan. Lalu yang kelima pendinginan dengan suhu pendinginan dan lama pendinginan. Yang keenam yaitu pemotongan dengan pengaturan bentuk potongan dan pengaturan ukuran potongan. Yang ketujuh yaitu pemanggangan dengan suhu pemanggangan dan waktu pemanggangan. Yang kedelapan yaitu desain kemasan, terdapat bentuk kemasan, bahan kemasan, warna dasar kemasan, ukuran kemasan, berat bersih, keterangan BPOM, logo halal dan tanggal produksi, dan informasi produk. Ya, saya akan menjelaskan matriks HOQ atau House of Quality, atau yang disebut dengan matriks hubungan antara parameter teknis dengan kepentingan konsumen. Nah, matriks ini bertujuan untuk menggambarkan hubungan yang terjadi antara kepentingan konsumen dengan respon teknis. Nah, hal ini dikarenakan sebuah kepentingan konsumen dapat mempengaruhi lebih dari satu parameter teknis. Nah, hubungan antara keduanya dapat berupa hubungan kuat, sedang, maupun lemah. Oke, kita jelaskan yang kolom pertama itu. Nah, di sini ada parameter teknisnya. Yang kolom kedua ada customer requirement, what, itu kepentingan konsumennya. Nah, kita hubungkan antara what dan how, yaitu yang pertama organoleptik. Nah, rasa enak. Nah, rasa enak ini dia berhubungan sangat kuat antara berhubungan dengan jenis bahan baku dan fortifikasi, kualitas bahan baku, kondisi penyimpanan, formulasi dan komposisi. Dan masih ada lainnya. Nah, yang bulat hitam full itu dia memiliki nilai 9 yang memiliki arti hubungan kuat. Nah, untuk simbol yang lingkaran tidak berwarna atau tidak memiliki warna putih, itu dia memiliki nilai 3, yaitu hubungan sedang. Misalkan dia ada nih untuk karbohidrat tinggi dihubungkan dengan kualitas bahan baku. Nah, dia memiliki nilai 3. Oke, selanjutnya untuk segitiga yang diwarnakan itu dia memiliki hubungan yang lemah dan memiliki nilai yang 1. Contohnya itu ada hubungan antara protein tinggi dengan lama pengukusan. Dia memiliki kepentingan dan hubungan parameter teknis dan kepentingan konsumen sangat lemah. Berikutnya mengenai korelasi antar parameter teknis. Matrik interaksi antar parameter teknis ini dibuat untuk menganalisis jika terjadi kemungkinan konflik antar parameter yang dapat memudahkan kita dalam menemukan parameter yang berhubungan dengan konflik tersebut. Di dalam gambar ini terdapat 4 simbol. Yang pertama, bulat hitam yang artinya memiliki hubungan yang kuat, sedangkan kemudian yang kedua ada bulat putih yang artinya memiliki hubungan yang sedang, terus ada segitiga yang artinya memiliki hubungan yang lemah, kemudian tidak ada simbol yang artinya tidak ada hubungan. Terus di sini pada contohnya itu jenis bahan baku dan fortifikasi dengan kualitas bahan baku yang ditandai di sini ada simbol bulat hitam yang artinya memiliki hubungan yang kuat. Karena di setiap jenis bahan baku itu akan memberikan, jika bahan baku tersebut itu memiliki perubahan, itu akan langsung mempengaruhi kualitas bahan bakunya pada produk tersebut. Kemudian pada
kualitas bahan baku dengan kondisi pengadukan. Kualitas bahan baku ini akan memberikan sedikit pengaruh terhadap kondisi pengadukan, sehingga di sini diberikan simbol segitiga. Sedangkan pada waktu pemanggangan dengan bentuk kemasan itu tidak diberikan simbol, yang artinya tidak memiliki pengaruh. Secara garis besar tentang analisis hasil matriks House of Quality. Kemudian di sini terdapat dua komponen utamanya. Yang pertama produk or service recruitment and how. Kemudian di sini ada customer recruitment and what. Nah, pada produk or service recruitment and how terdapat beberapa komponen kembali. Yang pertama, jenis bahan baku dan fortifikasi, kualitas bahan baku, kondisi penyimpanan, formulasi dan komposisi, lama pengadukan, kondisi pengadukan, kadar air, komposisi bahan, lama pengukusan, suhu pendinginan, lama pendinginan, pengaturan bentuk, pengaturan ukuran, suhu pemanggangan, waktu pemanggangan, bentuk kemasan, bahan kemasan, warna dasar kemasan, ukuran kemasan, berat bersih, keterangan BPOM, logo halal, tanggal produksi, serta informasi produksi. Sedangkan pada customer recruitment and what, di sini terdapat beberapa komponen kembali juga. Yang diantaranya terdapat organoleptik, kandungan gizi, keamanan, tampilan produk, dan kemasan. Nah, pada produk or service recruitment and how dan customer recruitment and what, di sini terdapat 3 hubungan. Yang pertama yaitu hubungan kuat yang dilambangkan dengan lingkaran penuh. Yang kedua yaitu hubungan sedang yang dilambangkan dengan lingkaran kosong. Kemudian hubungan lemah yang dilambangkan dengan segitiga. Kemudian di sini saya contohkan satu. Nah, hubungan antara rasa enak dengan jenis bahan baku dan fortifikasi ialah kuat yang dilambangkan dengan lingkaran penuh. Kemudian, di sini terdapat karbohidrat tinggi dengan kualitas bahan baku hubungannya ialah sedang yang dilambangkan dengan lingkaran kosong. Kemudian di sini terdapat rasa enak dengan lama pengadukan hubungannya yaitu lemah yang dilambangkan dengan segitiga. Kemudian kita asumsikan current point tentang rasa enak yaitu 4,4, plan 4, improvement ratio 0,9, sales point 1,5, customer absolute weight 6,4, kemudian customer need weight 4,6, dan rank 15. Kemudian terdapat technical absolute weight dari jenis bahan dan fortifikasi yaitu 54 dan technical characteristic weight dari jenis bahan baku dan fortifikasi 10. Kemudian di sini rank dari jenis bahan dan fortifikasi ialah 3. Berikutnya yaitu tentang hasil dari pengembangan produk. Berawal dari sebuah rancangan desain kemasan produk, nantinya akan menghasilkan sebuah konsep yang bila dieksekusi akan menghasilkan sebuah ragam kemasan. Untuk kemasan dari sereal Sargassum SP ini sendiri terdapat 3 jenis, yaitu kemasan primer, sekunder, dan tersier. Untuk kemasan primer merupakan kemasan yang bersentuhan secara langsung dengan produk. Di sini kami menggunakan kemasan jenis film atau HDPE dan polietilen yang dilapisi dengan aluminium foil. Pemilihan bahan ini dikarenakan bahan-bahan tersebut tadi menghasilkan kemasan yang kedap air dan udara. Untuk ukurannya sendiri yaitu 23,5 kali 16,5 kali 2 cm dan dilengkapi dengan ziplock sehingga akan lebih mudah untuk disimpan. Sedangkan untuk kemasan sekunder sendiri yaitu kemasan yang membungkus dari kemasan primer. Kemasan sekunder ini terbuat dari bahan karton dengan ukuran 27,5 kali 20,5 kali 4 cm. Di kemasan sekunder ini memuat segala jenis informasi tentang produk seperti komposisi dan lain sebagainya. Kemudian yaitu kemasan tersier yang terbuat dari kardus dengan ukuran 48 kali 35 kali 25 cm. Kemasan tersier ini berhubungan dengan kepentingan untuk transportasi, untuk melindungi kemasan sekunder dan kemasan primer produk sehingga tidak rusak. Pada kemasan tersier ini memuat keterangan nama produk, kemudian barcode dan informasi lain yang berhubungan dengan penyimpanan produk. Pemilihan warna dasar coklat pada desain kemasan sereal rumput laut Sargassum SP ini dikarenakan menyesuaikan dengan rumput laut Sargassum SP itu sendiri yang merupakan alga coklat sehingga akan lebih menarik lagi.
Kesimpulan dari desain produk sereal Sargasum untuk sarapan anak-anak menggunakan metode QFD atau Quality Function Development, yaitu metode Quality Function Development pada penelitian ini digunakan sebagai bahan untuk mengidentifikasi suara serta keinginan konsumen, sehingga bisa dilakukan analisis lanjutan terhadap parameter teknis yang akan menjadi respon balik dari keinginan konsumen. Berdasarkan hasil penelitian, atribut informasi produk pada kemasan menjadi atribut terpenting dari 21 atribut suara konsumen, yang nantinya dapat mempengaruhi sejauh mana pertimbangan konsumen untuk membeli produk sereal. Dari hasil analisa parameter teknis, diketahui bahwa komposisi bahan merupakan parameter teknis paling penting dengan nilai 17%, dan lama pendinginan merupakan parameter teknis dengan nilai bobot terendah, yaitu 1,6%. Parameter-parameter teknis yang menjadi 5 kelompok prioritas tinggi adalah parameter komposisi bahan, kualitas bahan baku, formulasi dan komposisi, jenis bahan baku dan fortifikasi, kemudian kondisi penyimpanan dan suhu pemanggangan. Dengan mengembangkan produk sereal berdasarkan 5 kelompok prioritas tertinggi, maka akan memenuhi 60,8% keinginan konsumen.